Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, tadi sebelumnya kita sudah membicarakan tentang posthuman dan kita bahas waktu itu ya sekitar 20 menit tentang pemikiran dari Ihab Hasan tentang posthuman, dan sudah dijelaskan bahwa perkembangan teknologi, terutama sekali teknologi artificial intelligence, itu justru sangat mempengaruhi manusia. Pada sesi pertama perkuliahan sudah kita katakan atau diskusi kita sudah dikemukakan bahwa ada perkembangan yang luar biasa akibat dari perkembangan baru yang menggabungkan antara teknologi informasi, teknologi artificial intelligence dengan tubuh manusia. Dan waktu itu saya kemukakan singgung sedikit bagaimana misalnya kalau yang sekarang mulai diawali riset-riset tentang Neuralink dari salah seorang pemikir besar yang tadi sudah saya kemukakan itu, ya misalnya Elon Musk, ya bagaimana dampaknya kalau misalnya memang akhirnya kita lebih banyak diatur dan ditentukan oleh artificial intelligence itu, karena dalam pemikiran sekarang itu misalnya dianggap bahwa teknologi yang kita sebut artificial intelligence itu bisa dibuat sebagai sebentuk chip aja dan kemudian disambungkan dengan sistem saraf kita, ditanam di dalam susun dan saraf kepala kita dan dihubungkan langsung dengan saraf, sistem saraf, teman-teman sekalian. Dan itu yang sebenarnya yang dikatakan oleh Ihab Hasan, bahwa akhirnya kapasitas manusia itu berubah sama sekali. Kemampuannya untuk berkomunikasi, untuk memanipulasi lingkungan, untuk memahami alam semesta dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan terjadi. Teman-teman sekalian, Ihab Hasan sebenarnya juga menggarisbawahi bahwa perkembangan teknologi tidak selalu membawa kemajuan atau katakanlah misalnya yang dampak positif, tetapi ia juga mengakui ada resiko dan tantangan baru yang timbul seiring dengan kemajuan teknologi itu. Dikemukakan masalah-masalah itu misalnya bisa berhubungan dengan masalah etik. Jadi etika yang selama ini misalnya sering sekali dibicarakan, apalagi misalnya kemarin itu ya ketika dalam pemilihan umum misalnya dibicarakan bagaimana misalnya etika itu sendiri tidak dijadikan sebagai dasar bersama hukum untuk menentukan tindakan, baik buruknya satu tindakan. Dan kemudian kalau lebih mungkin berat lagi, berbahaya lagi, ketika misalnya permasalahan etika itu justru sebenarnya tidak begitu menjadi permasalahan karena akhirnya lebih ditentukan oleh perkembangan teknologi informasi. Dan kemudian juga permasalahan kekuasaan. Apakah misalnya pandangan kita tentang kekuasaan, hubungan kita antara sesama, diskusi dan selanjutnya itu sebenarnya akhirnya akan menjadi permasalahan. Apalagi kalau misalnya hanya beberapa orang saja yang misalnya yang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa dengan bantuan teknologi, dan kemudian apakah mungkin menimbulkan misalnya pada diri seseorang yang sudah tergabung dengan artificial intelligence itu menimbulkan satu masalah besar dalam eksistensi manusia yang disebut dengan konsep alienasi. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan alienasi itu dia merasa tersendiri, berbeda. Dia mengalami sebenarnya seperti perubahan drastis di dalam pikiran dan tingkah lakunya. Oleh karena itu dia merasa terasing sebenarnya dengan lingkungannya. Dan orang lain atau lingkungan juga merasa asing untuk bisa misalnya melakukan dengan, katakanlah misalnya manusia posthuman itu. Dalam konteks seperti ini sebenarnya Ihab Hasan mendorong refleksi kritis. Jadi perlunya misalnya refleksi kritis, pemikiran kritis terhadap dampak teknologi itu. Bagaimana misalnya dampaknya terhadap manusia dan masyarakat, serta perlunya pemikiran yang lebih mendalam tentang bagaimana kita menggunakan dan mengarahkan perkembangan teknologi, karena bisa saja kita mengembangkan ke arah teknologi yang membawa bukan manfaat yang lebih besar bagi semua, tetapi misalnya dampak yang lebih besar malah, teman-teman sekalian. Jadi permasalahan yang penting sebenarnya di sini adalah dampak dari teknologi yang kita sebut tadi yang digabungkan dengan manusia itu adalah, atau yang kita sebut tadi dengan posthuman, adalah pembahasan tentang fitrah manusia. Ingat, dalam Islam dikatakan bahwa manusia itu dilahirkan dalam fitrah manusia, dan fitrah manusia adalah konsep dalam pemikiran Islam yang mengacu pada keadaan alamiah. Dia adalah satu bentuk karakteristik eksistensial yang memiliki manusia yang berbeda. Sejak lahir dia memiliki apa yang kita sebut sebagai hak azazi. Dia memiliki eksistensi yang satu berbeda dengan yang lain. Dia memiliki keinginan, memiliki tanggung jawab pribadi,
dan lain-lainnya. Jadi fitrah manusia ini misalnya mencakup berbagai macam aspek yang saya sebutkan tadi, tetapi bisa dikatakan bahwa yang lebih penting adalah makhluk yang berakal, rasional, kemudian kecenderungannya untuk bertindak secara moral, kemudian memiliki kesadaran diri dan keinginan untuk mencari makna. Teman-teman sekalian, pencarian makna dalam tujuan dan tujuan hidup itu sebenarnya dalam Islam itu sangat penting. Karena dalam Islam, kehidupan itu bukan hanya kehidupan yang kita lakukan sekarang, yang kita hadapi sekarang, tapi kehidupan sementara yang berikutnya kita memiliki atau diminta pertanggungjawaban apa yang kita lakukan selama kita di dunia. Jadi fitrah manusia yang dipandang sebagai sesuatu bawaan atau diberikan oleh Allah kepada setiap individu sekarang itu sebenarnya yang menjadi pertanyaan penting. Apakah misalnya dalam konteks pemikiran filosofis, psikologis, sosiologis, budaya, fitrah manusia itu juga dapat diinterpretasikan sebagai sifat-sifat atau ciri-ciri dasar yang melekat pada manusia sebagai spesies yang unik, yang khas, yang mencakup aspek-aspek seperti kemampuan, kita katakan tadi, kemampuan berpikir, kemampuan merasakan, kemampuan untuk belajar, untuk berintegrasi, dan juga misalnya kemampuan untuk bisa memahami lingkungannya secara baik. Istilah fitrah manusia sering sekali digunakan dalam konteks agama Islam untuk merujuk pada kodrat manusia yang suci dan dianggap sebagai asal mula yang tidak mudah sebenarnya, asal mula eksistensi yang tidak mudah dimanipulasi atau diubah. Teman-teman sekalian, untuk lebih jelasnya sebenarnya saya mencoba untuk mengungkapkan beberapa ciri dari post-human itu dan bagaimana misalnya pemahaman tentang konsep fitrah manusia dan post-human itu dapat memberikan wawasan tentang bagaimana ciri-ciri post-human yang mungkin sekali sangat berbeda dengan fitrah manusia dalam pandangan Islam dan pandangan tradisional lainnya. Dan ciri-ciri post-human itu dapat kita jelaskan, saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah post-human atau post-humanisme mungkin melibatkan pengembangan teknologi untuk meningkatkan kemampuan manusia. Jadi pengembangan kapabilitas manusia itu sebenarnya salah satu intinya, tapi meningkatkan kemampuan fasilitas melampaui batas-batas fisik dan intelektual yang ada. Itu juga tidak menyelesaikan masalah. Yang saya maksudkan misalnya dengan kemampuan melewati batas-batas fisik dan intelektual yang ada itu adalah seperti misalnya kecerdasan buatan. Ingat teman-teman, ini adalah problem penting atau misalnya penyebab penting. Ya bagaimana misalnya ini dijadikan atau pembahasan dalam apa yang kita sebut tadi dengan post-human. Kemudian ya augmentasi biologis dan rekayasa genetik. Jadi ingat teman-teman, kalau tadi misalnya dari atas hanya saya coba atau kita coba menjelaskan tentang post-human itu lebih banyak berkaitan dengan dampak artificial intelligence, sebenarnya juga bisa perubahan itu karena augmentasi biologis dan rekayasa genetik. Teman-teman sekalian, sekarang sering sekali misalnya rekayasa genetik itu sudah dimulai sejak pembuahan ya antara ovum dan sel telur dan sperma, dan kemudian sebenarnya itu dianggap misalnya menjadi satu secara sederhana dianggap mungkin menghasilkan satu manusia yang ideal. Tapi tidak bisa dipastikan bahwa akhirnya rekayasa genetik itu akan menghasilkan manusia yang lebih baik. Teman-teman sekalian, jadi kalau tadi saya katakan misalnya kita mencoba menjelaskan soal ciri yang pertama, yang kedua adalah berkaitan dengan integrasi dan dengan teknologi. Integrasi dengan teknologi yang kita katakan tadi menciptakan post-human cenderung melibatkan integrasi yang lebih dalam antara manusia dan teknologi itu. Ini menyebabkan bagaimana teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat eksternal, alat pembantu, tetapi juga menjadi bagian dari tubuh dan pikiran manusia. Jadi teman-teman sekalian, ini sebenarnya salah satu hal yang sangat memungkinkan terjadinya perubahan eksistensial pada manusia. Karena sekarang teknologi tidak lagi hanya digunakan sebagai alat yang membantu, tapi juga menjadi bagian dari tubuh dan pikiran manusia secara esensial. Teman-teman sekalian, yang berikutnya, transcending biological constraint. Maksudnya di sini adalah posthumanisme menantang pandangan tradisi atau tradisional tentang keberadaan manusia yang terbatas dan batasan itu oleh kemampuan biologis seperti usia, penyakit, kematian, dan ini dapat mencakup eksplorasi teknologi yang lebih tinggi dengan upaya memperpanjang unsur manusia. Teman-teman sekalian,
Apakah misalnya perpanjangan unsur atau kehidupan manusia itu, apakah mungkin juga nanti akan lebih panjang lagi dengan mencoba untuk menciptakan keabadian? Itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak mungkin dalam pikiran sekarang, tapi paling tidak itu akan diupayakan oleh manusia dengan kemampuan teknologi yang kita katakan teknologi yang tinggi itu. Yang berikutnya misalnya permasalahan yang muncul adalah ethical consideration. Dalam konteks ini, ya, manusia atau konteks posthuman muncul pertanyaan etika yang mendalam tentang penggunaan teknologi untuk meningkatkan manusia dan potensi konsekuensi sosial, moral, dan filosofisnya. Jadi kemampuan yang tinggi itu bisa meningkatkan masalah, ya, potensi konsekuensi sosial, hubungan antar sesama, kemudian masalah moral dan filosofisnya. Kita misalnya ada di lingkungan, ya ada seorang di lingkungan kita yang sudah memiliki kemampuan yang kita sebut tadi dengan kemampuan yang luar biasa dengan bantuan teknologi. Lalu apakah misalnya dia sendiri atau kita sendiri juga merasa ya nyaman untuk bergaul dengan makhluk seperti itu? Yang berikutnya adalah tentang diversity of perspective. Jadi munculnya pemikiran yang kita sebut tadi dengan posthumanisme tidak memiliki definisi yang tunggal dan ciri-cirinya dapat bervariasi. Teman-teman sekalian, untuk teman-teman terutama sekali mahasiswa yang benar-benar belajar atau mengambil studi tentang humanitas, apa yang kita bicarakan misalnya tentang posthumanisme kali ini, itu hanya sebagian kecil dari pemikiran yang berkembang tentang posthumanisme. Saya sebenarnya senang sekali dan berupaya untuk membuat satu kuliah khusus tentang posthuman itu, dan mudah-mudahan misalnya bisa membicarakan berbagai macam ya ciri, ya apa yang kita sebut tadi dengan posthuman itu, dan mudah-mudahan tidak bisa atau Anda yang belajar tentang itu bisa memahami tentang posthuman itu dalam konteks budaya, filsafat, dan etika individu atau kelompok yang terlibat di dalam diskusi. Ciri-ciri posthumanisme itu akan saya akhiri dalam kuliah kita ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam pemikiran tentang manusia, pemikiran kita tentang teknologi, dan hubungan antara keduanya dalam konteks dunia yang semakin terkoneksi dan terdorong oleh inovasi teknologi yang sangat cepat. Teman-teman sekalian, dan terutama sekali untuk teman-teman yang memang erat sekali berbicara atau melakukan studi tentang permasalahan sosial, budaya, dan humanitas, mudah-mudahan kuliah ringkas ini, dialog ringkas ini, dapat membantu dan memperluas pemikiran kita dan bagaimana kemungkinan masa depan kemanusiaan itu sebagai dampak perkembangan teknologi informasi yang kita bicarakan pada malam ini. Ini hanya baru tahap awal. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.